Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada bab 7 mengenai sistem penjualan kredit. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dena Darmayanti dengan NPM akhir 028. Rizky Amalia dengan NPM terakhir 161. Saya adalah Alia Puspita dengan NPM akhir 162. Saya Retna Dewi Sasmita dengan NPM akhir 165. Saya Prahita Medianti dengan NPM akhir 176. Penjualan kredit. Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang dan jasa, baik secara kredit maupun tunai. Pada transaksi penjualan kredit, terjadi jika barang atau jasa telah diserahkan, maka perusahaan memiliki piutang dari pembeli. Sedangkan pada transaksi penjualan tunai, jika pembeli telah menyerahkan kas kepada perusahaan, maka barang atau jasa baru akan dikirim. Next. Penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Deskripsi kegiatan. Perusahaan dapat melakukan penjualan kredit dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biasanya digunakan oleh toko pengecer. Kartu kredit perusahaan atau company credit cards diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk pelanggannya. Jadi pelanggan akan diberikan kartu kredit perusahaan setelah melalui seleksi. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut, yang nantinya akan ditagih di akhir bulan. Next. Berikut adalah fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan yang terpilih. Pelanggan harus mengajukan permintaan menjadi anggota kartu kredit perusahaan dengan mengisi formulir, melakukan pengumpulan informasi tentang kemampuan keuangan anggota. Lalu dilakukan pengecekan sehingga kemungkinan tidak tertagihnya piutang kepada pelanggan dapat dikurangi. Fungsi yang kedua yaitu ada fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan atas barang, mengisi faktur penjualan kartu kredit untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman melaksanakan penyerahan barang kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada fungsi gudang. Fungsi ini menyediakan barang yang diperlukan pelanggan sesuai dengan data yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Lalu yang keempat itu fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Lalu yang kelima ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dan dari fungsi pengiriman. Lalu yang keenam ada fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit. Next. Lalu dokumen yang digunakan, yang pertama ada
faktur penjualan kartu kredit. Digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit. Lembar ke-1 dan kedua berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang secara periodik dibuat oleh fungsi penagihan dan dikirim kepada pelanggan. Lembar ketiga berfungsi sebagai perintah kepada gudang untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan lembar keempat berfungsi sebagai perintah pengiriman barang kepada fungsi pengiriman. Lalu yang kedua ada surat tagihan, merupakan turnaround dokumen yang isinya dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas merupakan dokumen yang harus disobek dan dikembalikan kepada bersama cek oleh pelanggan ke perusahaan, sedangkan bagian bawah berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan. Lalu catatan akuntansi yang digunakan, yang pertama ada jurnal penjualan, digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Lalu yang ketiga, yaitu kartu gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang dan hanya berisi data kuantitas barang yang disimpan di gudang serta mutasinya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Ada 7 prosedur. Yang pertama yaitu order penjualan. Dalam prosedur ini, si penjualan itu menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain. Yang kedua yaitu ada prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, si penjualan itu meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Yang ketiga yaitu ada prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keempat yaitu prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan itu membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Yang kelima yaitu ada prosedur piutang. Dalam prosedur ini, si akuntansi itu mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Yang keenam yaitu ada prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi ekonomi itu mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketujuh yaitu ada prosedur pencatatan beban pokok. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi itu mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Selanjutnya yaitu ada informasi apa saja sih yang diperlukan oleh manajemen. Ada sekitar 7 informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi rekor penjualan. Yang pertama yaitu jumlah rupiah dari rekor penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu ada jumlah piutang yang berkurang karena adanya rekor penjualan. Yang ketiga yaitu jumlah harga pokok produk dari persediaan yang dikembalikan oleh pembeli. Yang keempat yaitu ada nama dan alamat pembeli. Yang kelima yaitu kuantitas produk yang dikembalikan oleh pembeli. Yang keenam yaitu nama wiraniaga yang melakukan penjualan produk yang dikembalikan oleh pembeli. Yang ketujuh yaitu otorisasi dari pejabat yang berwenang. Lalu dokumen apa aja sih yang digunakan dalam proses transaksi rekor penjualan? Ada 2 macam yaitu memo kredit dan laporan penerimaan barang. Memo kredit itu dalam pencatatan transaksi rekor penjualan merupakan dokumen sumber atau biasa disebut source dokumen sebagai pencatatan transaksi tersebut dalam kartu piutang dan jurnal umum atau jurnal rekor penjualan. Kemudian untuk laporan penerimaan barang merupakan dokumen pendukung yang melampiri memo kredit tersebut. Dokumen ini itu dikeluarkan oleh fungsi penerimaan sebagai laporan yang telah diterima dan diperiksa barang yang dikembalikan oleh pembeli. Contoh laporan penerimaan barang itu
Catatan-catatan yang digunakan. Yang pertama itu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Kedua itu kartu piutang. Kartu piutang itu catatan akuntansi yang merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Terus yang ketiga ada kartu persediaan. Itu catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Ada kartu gudang. Selanjutnya diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Kalau jurnal umum itu saja ada jurnal umum yang digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi itu. Terus ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Pertama ada prosedur order jualan, yaitu dalam prosedur ini fungsi penjualan terima order dari pembeli dan menambahkan informasi yang penting pada surat order dari pembeli. Terus yang kedua ada prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini fungsi ini penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Terus yang ketiga ada prosedur pengiriman. Ini itu fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari pengiriman. Yang keempat itu ada prosedur penagihan. Ini itu penagihan ini bukan faktur penjualan dan mengirimkan kepada pembeli. Terus yang kelima ada prosedur pencatatan Toyota. Itu fungsi akuntansi mencatat faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau ke dalam metode pencatatan tertentu dan menghasilkan dokumen ke perusahaan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Misalkan ada prosedur distribusi penjualan, itu tuh fungsi akuntansi menentukan data penjualan menurut informasi yang diberikan oleh manajemen. Misalnya ada fungsi itu ada prosedur catatan beban pokok penjualan. Itu mencatat secara periodik total harga pokok-pokok yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Next, unsur pengendalian penjualan. Nah, organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Dua, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Dan tiga, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Empat, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan. Fungsi akuntansi tidak ada transaksi penjualan yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh fungsi tersebut. Unsur pengendalian di dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Setelah penerimaan order dari pembelian oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Terus dua, persetujuan memberi kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membutuhkan tanda-tanda pada kredit kopi yang merupakan tembusan order pengiriman. Tiga itu pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi yang fungsi pengiriman dengan cara penandatangani dan membuka cap surat terkirim pada kopi surat order pengiriman. Tersebut penetapan harga jual, surat penjual, syarat pengangkutan barang, dan pengangkutan penjualan berada di tangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Lalu terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan menunjukkan tanda tangan pada faktur penjualan. Lalu selanjutnya pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber. Nah, itu ada pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktor penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Nah, unsur pengendalian dalam praktik yang sehat. Surat order pengirim bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Lalu selanjutnya faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaian dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Lalu selanjutnya secara periodik fungsi akuntansi mengirimkan pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh pendebitur. Dan terakhir, secara periodik diadakan rekonsiliasi keterbitan dengan akun kontrol piutang dalam akun besar. Baik, selanjutnya ada sistem retur penjualan. Transaksi retur penjualan terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang dari pelanggan. Nah, pengembalian barang oleh pelanggan harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam melaksanakan transaksi penjualan adalah yang pertama fungsi penjualan. Dalam transaksi retur penjualan,
Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Otorisasi penerimaan kembali barang yang telah dijual tersebut dilakukan dengan cara membuat memo kredit yang dikirimkan kepada fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi penerimaan. Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Yang ketiga ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi penerimaan. Dan yang keempat, fungsi akuntansi. Dan dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi retur penjualan ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan yang berkurangnya piutang dan bertambahnya persediaan akibat retur penjualan dalam kartu piutang dan kartu persediaan. Next. 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 Kemudian ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi retur penjualan adalah 1. Jumlah rupiah dari retur penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah piutang yang berkurang karena adanya retur penjualan. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk dari persediaan yang dikembalikan oleh pembeli. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dikembalikan oleh pembeli. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan produk yang dikembalikan oleh pembeli. Dan yang ketujuh, otorisasi dari pejabat yang berwenang. Next. Kemudian, jaringan prosedur dalam sistem retur penjualan. Jaringan prosedur dalam sistem retur penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pembuatan memo kredit. Berdasarkan pemberitahuan retur penjualan dari pembeli, dalam prosedur ini, fungsi penjualan membuat memo kredit yang memberikan perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang dari pembeli tersebut, dan kepada fungsi akuntansi untuk mencatat pengurangan piutang kepada pembeli yang bersangkutan. Yang kedua, prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan menerima dari pembeli berdasarkan perintah dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Atas penerimaan barang tersebut, fungsi penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk melampiri memo kredit yang dikirim ke fungsi akuntansi. Dan yang ketiga, prosedur pencatatan retur penjualan. Dalam prosedur ini, transaksi berkurangnya piutang dagang dan pendapatan penjualan akibat dari transaksi retur penjualan dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan dan ke dalam buku pembantu piutang. Dalam prosedur ini pula berkurangnya beban pokok penjualan dan bertambahnya harga pokok persediaan dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam jurnal umum dan dalam buku pembantu persediaan. Next. Unsur pengendalian internal. Unsur-unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem penjualan dirancang untuk mencapai tujuan pokok sistem pengendalian akuntansi berikut ini. Seperti menjaga aset perusahaan, seperti piutang, dagang, dan persediaan produk jadi, dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi, seperti piutang dagang dan pendapatan penjualan. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian akuntansi yang diterapkan dalam sistem retur penjualan,
Unsur pokok sistem pengendalian internet terdiri dari organisasi, sistem otomisasi, dan prosedur pencatatan, serta praktik yang sehat. Next.